Dulu MPR itu tertinggi, sekarang cuma tinggi. Oke, kita lanjutin pembahasan kita di video sebelumnya. Apa sih yang berubah setelah amandemen? Kenapa kita bisa sebut sebagai kudeta? Sebenarnya istilah yang tepat adalah kudeta konstitusi dengan merubah secara keseluruhan isi dari konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah tentang posisi MPR. Posisi MPR itu ditegaskan dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dilanjut ke pasal 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Artinya, MPR merupakan lembaga tertinggi yang menjadi perwujudan dan penjelmaan dari kedaulatan rakyat. MPR yang menetapkan undang-undang, menetapkan GBHN juga menunjuk dan meminta pertanggungjawaban seorang presiden. Jadi jelas jika presiden macam-macam tidak menjalankan jabatannya dengan benar, maka MPR dapat meminta pertanggungjawabannya lalu memberhentikan presiden jika perlu. Tapi hal ini diubah melalui proses amandemen atau dikudeta. Pasal 1 ayat 2 setelah perubahan berbunyi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen tentunya. Artinya kita melalui Undang-Undang hasil amandemen menyerahkan kedaulatan kita kepada Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Disinilah letak kudeta itu. Kudeta konstitusi melalui perubahan menyeluruh Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang dalam pemikiran pendiri bangsa harusnya dipegang oleh MPR yang merupakan perwujudan dan penjelmaan kedaulatan rakyat. Sekarang malah dipegang oleh presiden yang pencalonannya saja tidak ditentukan oleh rakyat tapi ditentukan oleh partai politik yang mayoritas dipegang oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Menyeramkan bukan? Bagaimana pendapatmu? Komentar di bawah.